Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat kalian semua yang menonton video ini kapanpun dan dimanapun. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Naufal dari kelompok 17. Di sini saya ingin memberikan kalian video tutorial untuk menyelesaikan masalah menggunakan metode linear programming dengan 4 software yaitu Excel Solver, POM-QM, Lingo, dan RStudio. Di sini kita diberikan sebuah permasalahan nih. Langsung saja kita bacain. Sebuah usaha minuman bernama Freshpack memproduksi dua jenis kemasan untuk produk mereka, yaitu botol jus dan gelas smoothie. Dalam proses produksi, botol jus membutuhkan 1 jam proses pencetakan dan 2 jam proses pelabelan, sedangkan gelas smoothie membutuhkan 1,5 jam pencetakan dan 1 jam pelabelan. Total kapasitas yang tersedia adalah 120 jam untuk pencetakan dan 140 jam untuk pelabelan dalam satu periode produksi. Modal produksi untuk setiap unit botol jus itu Rp4.000 dan dijual seharga Rp10.000, sehingga memberikan keuntungan bersih sebesar Rp6.000 per unit. Sementara itu, setiap unit gelas smoothie memerlukan Rp5.000 biaya produksi dan dijual seharga Rp11.000, memberikan keuntungan bersih sebesar Rp6.000 juga. Perusahaan ingin menentukan kombinasi jumlah botol jus dan gelas smoothie yang harus diproduksi agar keuntungan bersih maksimal, dengan tetap memperhatikan keterbatasan waktu pada proses pencetakan dan pelabelan. Nah, di sini ada tabel yang lebih memperinciin tadi yang ada di soal-soal tadi, di mana botol jus sendiri itu membutuhkan 1 jam pencetakan dan 2 jam pelabelan. Gelas smoothie membutuhkan 1,5 jam pencetakan dan 1 jam pelabelan. Dengan masing-masing keuntungan bersih yang diperoleh setiap produk itu sama-sama 6.000. Dan ada total waktu tersedia nih. Untuk pencetakan itu ada 120 jam dan pelabelan itu 140 jam. Gitu. Nah, selanjutnya itu ada fungsi tujuan. Fungsi tujuannya sendiri kan perusahaan ingin memaksimalkan keuntungan bersih dari produksi ini masing-masing. Nah, dituliskannya seperti ini. Jadi 6.000 dikali X1, X1 itu botol jus, ditambah 6.000 dikali X2, X2-nya itu gelas smoothie. Selanjutnya, ada fungsi batasan nih. Fungsi batasan terhadap pencetakan dan pelabelan. Maksudnya gimana sih? Maksudnya kayak batasan waktu yang tersedia nih, yang kayak dapat ditulis tuh seperti ini. 1 dikali X1 di sini ditambah 1,5 dikali X2 sama gelas smoothie-nya itu harus kurang dari sama dengan 120 jam pencetakan. Jadi kayak memaksimalkan. Yang di bawahnya juga ditulis seperti itu. 2 dikali X1 botol jus ditambah 1 dikali X2 di gelas smoothie dengan batasan itu 140 jam. Nah, kurang dari sama dengan ini tuh kayak bertujuan untuk memaksimalkan, karena tujuan kita itu kan memaksimalkan keuntungan bersihnya dari produksi dua ini. Selanjutnya ada fungsi non negatif di mana X1 dan X2 ini harus lebih besar sama dengan 0, harus bernilai dan tidak boleh negatif ya, gitu. Nah, karena udah jelas ini kayak gimana, kita langsung aja masuk ke solver pertama untuk menyelesaikannya, yaitu Excel Solver. Teman-teman, untuk menggunakan Excel Solver ini sendiri, kita buat tabel dulu kan seperti ini, dimana kita isi lagi data tadi. Botol jus itu membutuhkan 1 jam pencetakan dan 2 jam pelabelan. Untuk gelas smoothie itu butuh 1,5 jam pencetakan dan 1 jam pelabelan. Dengan tadi keuntungan bersih masing-masing produk itu kan ada 6.000 ya. Lalu batasan waktunya sendiri itu tadi untuk pencetakan kan ada 120 jam dan untuk pelabelan itu ada 140 jam. Dimana karena kita ingin memaksimalkan, berarti kan ini harus kurang dari sama dengan 0. Ini juga. Lalu ada X1 dan X2-nya nih. Kita isi seperti ini. Karena tadi fungsi non negatifnya itu mengharuskan bahwa X1 dan X2 itu harus lebih besar sama dengan 0. Jadi kita isi seperti ini. Salah guys. Harus lebih besar sama dengan 0 gitu. Nah, jika sudah seperti ini, karena kan tujuan kita kan ingin memaksimalkan batasan yang ada ini untuk
menghasilkan keuntungan bersih yang maksimal. Jadi kita menggunakan rumus sum product. Nih, kita pilih yang ini. Lalu kita drag nih total waktu yang dibutuhkan dari pencetakan itu kita kalikan dengan solusi optimalnya. Lalu kita kunci dengan F4, lalu enter. Nah, karena rumusnya sudah masuk, kita drag ke bawah sampai ke bagian keuntungannya nih. Nah, setelah sudah jadi seperti ini, kita itu masuk ke tab data di bagian solvernya nih. Karena tadi kita ingin memaksimalkan keuntungan bersih dari waktu batasan yang ada, jadi kita pilih max yang di sini. Dengan set objektifnya itu kan tadi kita pengen keuntungan maksimal, jadi kita pilih yang di sini nih untuk set objektifnya dengan mengubah variabel itu di bagian solusi optimalnya nih, berapa aja yang kira-kira akan menjadikan itu tuh objektifnya paling maksimalnya gimana, kita drag seperti ini. Nah, lalu karena kita menggunakan metode linear programming, jangan lupa ini ya kita ganti menjadi simplex linear programming. Lalu kita add nih di bagian sininya. Kan tadi kita harus menyesuaikan juga nih kalau ini harus lebih kecil sama dengan 120 jam supaya kita dapat hasil maksimal. Kita add sama untuk ini juga kita harus lebih kecil dari 140 jam. Nah, karena fungsi non negatif tadi, makanya kita ini ganti harus lebih besar sama dengan ini. Gitu, teman-teman. Ini juga harus lebih besar sama dengan 0. Nah, setelah sudah jadi seperti ini, tujuannya sudah jelas, ini sudah jelas, kita langsung saja nih teman-teman solve. Nah, kita klik OK. Di sini kita bisa tahu kalau solusi optimalnya itu memproduksi 45 botol jus dan 50 gelas smoothie dengan keuntungan bersih paling maksimalnya itu yang kita dapetin ada 570.000. Kayak gitu teman-teman. Jadi untuk penggunaan Excel solver untuk menyelesaikan sebuah masalah yang tadi diberikan itu seperti ini. Gitu. Selanjutnya kita lanjut ke software selanjutnya yaitu POMQM, teman-teman. Jadi selanjutnya di sini kita menggunakan software POMQM untuk menyelesaikan masalah yang tadi menggunakan linear programming. Kita pilih dulu nih metodenya. Karena kita linear programming, kita pilih ini. Judulnya itu gimana sesuai teman-teman aja gimana ya. Nah, number of constraint ini kan batasan ya. Batasan yang kita punya tadi yaitu ada waktu pencetakan dan juga pelabelan. Jadi udah bener nih dua. Variabelnya juga tadi kan kita produksinya botol jus sama gelas smoothie. Jadi udah bener dua. Nah, karena objektif kita itu ingin memaksimalkan keuntungan bersihnya, jadi kita pilih yang bagian maximize-nya. Lalu kita klik OK. Nah, langsung kita isi dulu bagian sini. Batasan pertama itu ada di pencetakan. Bagian kedua itu kita ada pelabelan. Lalu untuk X1-nya itu kita ada botol jus. X2-nya kita punya gelas smoothie. Nah, tadi kan kalau botol jus itu butuh 1 jam pencetakan dan 2 jam pelabelan. Kalau gelas smoothie itu butuh 1,5 sama 1. Dan batasannya tadi kan batasan pencetakan itu ada 120 jam. Kalau pelabelan itu ada 140. Nah, terus kita juga kan pengen memaksimaisnya itu tadi setiap produk itu keuntungannya 6.000 ya. Ini. Nah, bisa kalian lihat di sini kan kita nggak bisa ngetik 1,5 secara langsung kan. Jadi kayak gini caranya supaya kita tetap bisa menggunakan 1,5 jam. Kalau kayak gini kan kita masuk ke 15 jam. Jadi kayak gini caranya. Nah, kita kayak giniin dulu sebelum kita solve. Kita tambahin titik. Terus kalian langsung aja nih solve nih di bagian atas nih ada. Nah, langsung aja kita solve. Nah,
Jadi gini, solusi paling optimalnya yang bisa kita dapetin. Sama seperti yang tadi kita gunain di Excel Solver juga, dimana untuk botol jusnya itu 45, gelas smoothie-nya 50, dengan keuntungan maksimal itu 570.000 teman-teman. Jadi kayak gitu cara penggunaan software Pongkiam untuk menyelesaikan masalah yang tadi sudah diberikan gitu teman-teman. Selanjutnya kita lanjut ke software Lingo teman-teman gitu. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menggunakan software Lingo untuk menyelesaikan masalah yang tadi diberikan. Nah, untuk Lingo sendiri itu dia lebih ke ngoding manual yang isinya itu ada fungsi tujuan dan fungsi batasan. Dimana langsung aja kita mulai karena kan kita ingin memaksimalkan hasil penjualannya itu kan, gimana caranya supaya lebih optimal. Berarti kan kita di sini pakainya max. Nah, kayak gini teman-teman. Lalu kita enter sama dengan di sini kita masukin dulu fungsi tujuannya. Dimana kan tadi fungsi tujuannya harganya itu kan masing-masing profitnya 6.000 kan. Nah, berarti kita penulisannya kayak gini. 6.000 dikali X1 ditambah 6.000 dikali X2 teman-teman. Oke, gitu. Selanjutnya kita masuk ke fungsi batasannya, dimana tadi kan fungsi batasannya ada dua, ada pencetakan dan pelabelan. Untuk pencetakannya sendiri itu kita tuh bisa tulis seperti ini, 1 dikali X1 ditambah 1,5 dikali X2. Tadi kan batasan waktu di pencetakan sendiri kan 140 jam, jadi emang kita harus kurang dari 120 jam. Sorry, tadi batasan waktu untuk pencetakan itu 120 jam seperti ini. Lalu kita lanjut di bagian pelabelan itu kan 2 dikali X1 ditambah 1 dikali X2, dimana kurang lebih sama dengan 140 tadi. Jangan lupa tambahin koma titik kayak gini ya di akhir. Nah, karena kita sudah mengisi fungsi tujuan dan fungsi batasannya, kita langsung aja N seperti ini. Lalu kita masuk ke bagian tab atas ini solver, kita solve kayak gini, atau kalian bisa langsung aja Ctrl U. Nah, ini kita close dulu. Di sini kita bisa lihat kalau X1-nya juga masih 45 dan X2-nya 50 gitu. Dengan keuntungan maksimalnya objektifnya tadi kan maksimal sama 570.000. Nah, kurang lebih kayak gitu teman-teman penggunaan software Lingo untuk menyelesaikan masalah yang tadi sebelumnya sudah diberikan. Selanjutnya kita masuk ke software yang terakhir itu yaitu RStudio teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke software selanjutnya itu ini ada RStudio, dimana kurang lebih software ini nih sama ngoding isinya juga. Nah, sebelum kita memulai menggunakan software ini, kita buat dulu nih new projectnya nih buat tempat penyimpanannya. Kita pilih yang existing directory teman-teman. Habis itu kita browse. Nah, ini terserah kalian mau nyimpennya di mana. Kita create. Nah, setelah sudah meng-create si projectnya ini, kita ingin memunculkan R script-nya. Kalau simpelnya itu ada shortcutnya Ctrl Shift N, atau bisa juga seperti ini dari atas kiri yang ada pilihan R script, kita bisa ambil sini. Nah, sebelum kita memulai codingan linear programming ini sendiri, kita itu harus menginstal package sama library-nya teman-teman, dimana udah gue sediakan juga codingannya. Nah, untuk menginstal package dan library solve ini kurang lebih codingannya seperti ini. Masuk di sini. Nah, setelah package dan library-nya sudah masuk ke sini, langsung aja kita running dengan menekan Ctrl Enter. Kita lihat di bagian bawah kiri ini lagi loading. Nah, kalau tampilannya kurang lebih sudah seperti ini, kita nih udah bisa nih menggunakan codingan LP Solve-nya karena sudah diinstal.
Selanjutnya kita masuk ke memasukkan fungsi tujuannya. Karena tadi kan fungsi tujuannya kan kita di harga 6.000 sama-sama kan. Jadi ini f objection ini merupakan function objection gitu. Jadi kayak kita ingin memaksimalkan ini nih. Itu selanjutnya kita masukin ini teman-teman. Apa sih matriks koefisien batasan sisi kiri itu? Seperti yang tadi kita tahu, kalau misalnya di bagian pencetakan dan pelabelan sendiri kan, kalau pencetakan itu dibutuhkan waktu 1 jam sama 1,5 jam. Begitu juga dengan pelabelannya itu 2 jam dan juga 1 jam. Itu untuk penulisannya sendiri tuh kurang lebih seperti ini. Kita lanjut. Kita ingin mendefinisikan batasannya. Apa sih batasan yang ingin kita gunakan itu kan? Kalau nggak kurang dari, lebih dari. Nah, karena kita kan tujuannya untuk memaksimalkan kan, berarti otomatis batasan yang harus kita gunakan itu kurang dari, karena kita bertujuan untuk memaksimalkan. Seperti itu. Lalu kita lanjut, kita masukin nilai sisi kanan dari setiap batasannya. Seperti yang tadi kita tahu, tadi kan nilai sisi kanannya itu kan 120 dan juga 140, di mana 120 itu batasan untuk pencetakan dan 140 sendiri itu batas untuk pelabelan gitu. Lalu setelah data-data yang kita perlukan itu dimasukin, kita juga memerlukan codingan untuk menyelesaikan linear programming, menampilkan hasil, dan sampai yang kalian lihat nih, menampilkan nilai optimal. Nah, langsung aja kalau kayak gini, di drag semua, kita copy. Nah, seperti ini. Kan untuk menyelesaikan masalah itu maksudnya apa sih? Jadi result yang kita mau kan berupa linear programming dengan tujuan tuh memaksimalkan, ya kan, memaksimalkan dari yang di atas ini. Apa aja sih? Ada function objection, function constraint, dan yang lainnya sampai RHS. Nah, setelah itu untuk menampilkan resultat juga kan ada codingannya juga, kurang lebih seperti ini gitu. Nah, setelah data-data yang kita perlukan itu kan sudah masuk semua nih. Setelah kita menginstall package dan juga library, kita bisa langsung running semuanya dari mulai sini sampai sini. Langsung aja kita Ctrl Enter. Nah, kalian bisa lihat di bawah sini objective functionnya itu kita bisa dapetin yang sama 570.000 seperti software-software sebelumnya, dimana untuk produksi X1 yaitu botol jusnya itu merupakan jumlahnya 45, dan untuk X2 nya itu gelas smoothie itu 50. Nah, jadi kurang lebih seperti itu menggunakan software RStudio untuk menyelesaikan permasalahan, untuk mencari dan memaksimalkan keuntungan bersih yang bisa kita dapat dari batasan-batasan yang ada gitu. Jadi ya cukup sekian dari RStudio ini. Seperti itu cara menggunakannya, teman-teman. Baik, sekian video tutorial yang dapat saya paparkan mengenai pemecahan masalah menggunakan metode linear programming dengan 4 software, yaitu Excel Solver, POM-QM, Lingo, dan RStudio. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.